Shalom, sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Pernah mendengar slogan ini? Benarkah menjadi manusia itu sulit? Pernah mendengar saudara perkataan ini? Menjadi manusia itu sulit. Percaya nggak saudara? Ya benar ya. Mungkin kita merasa, iya pak. Benar, saya sedang sulit pak. Hidup saya sedang susah pak. Mungkin ada masalah keluarga. Mungkin ada masalah di mana kita harus bekerja keras. Mungkin di mana kita punya kesusahan secara badani, bahkan secara jiwa juga. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita hari-hari ini tidak baik-baik saja. Dan selama kita masih hidup di bumi, saudara, ketahuilah bahwa kesulitan-kesulitan hidup kita masih ada, saudara. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa memahami hal ini? Bagaimana kita bisa menikmatinya bahkan? Bagaimana kita bisa tetap mengerti ada rencana Tuhan yang indah lewat kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Mazmur pasal 25. Saya mulai dari ayatnya yang ke-10 saudara. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara perhatikan, segala jalan Tuhan. Artinya kalau saudara orang yang sudah hidup dalam Tuhan, saudara on the track dengan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, artinya semua jalan Tuhan yang saudara hadapi adalah kasih setia dan kebenaran. Itu sebabnya ketika kita terus berpegang pada perjanjian Tuhan, pada peringatan-peringatan Tuhan, kita sedang hidup di dalam kasih setia dan kebenaran Tuhan. Sehingga seharusnya meskipun kita dalam keadaan yang sulit saudara, kita tidak menjadi orang yang lesu, orang yang putus asa, orang yang lemah. Kenapa? Karena kita tetap percaya kasih setia dan kebenaran Tuhan terus mengiringi hidup kita. Nah, tapi tentu ini ada syarat saudara. Ada beberapa syarat yang saudara dan saya harus lakukan. Supaya kita bisa hidup di dalam kasih setia dan kebenaran Tuhan setiap hari. Bahkan di dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Mari kita lihat syaratnya apa aja sih saudara. Yang pertama saudara, Mazmur 25 ayat 9. Dikatakan begini, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang pertama syaratnya, kalau saudara mau hidup di dalam jalan kebenaran dan kasih setia Tuhan, untuk melewati kehidupan yang sulit ini, yang pertama, milikilah kerendahan hati. Lawan kata rendah hati apa saudara? Sombong. Nah, Tuhan membenci orang-orang sombong. Orang sombong itu orang kayak apa sih saudara? Orang yang mengandalkan kekuatan dan caranya sendiri dalam menentukan jalan hidupnya. Tuhan, saya maunya A, saya maunya B. Ada sih kata Tuhan ya, tapi ujung-ujungnya keputusan sendiri. Tuhan itu hanya sekedar seperti pemanis saja saudara dalam setiap rencana hidup saudara. Seharusnya Tuhan menjadi sentral. Miliki kerendahan hati saudara. Karena kalau orang yang sombong, saudara nggak mau tunduk sama Tuhan, nggak miliki sikap atau kerendahan hatian, itu bahaya saudara. Saudara akan liar jalannya. Saudara akan mencari jalan sendiri yang menurut saudara adalah baik. Padahal firman Tuhan berkata, banyak jalan yang disangka lurus oleh banyak orang. Tapi ujung-ujungnya maut. Jadi hati-hati. Yang pertama, kalau saudara mau mengalami penyertaan Tuhan, menikmati masa-masa sulit, menikmati jalan kebenaran dan kasih setia Tuhan, yang pertama, miliki kerendahan hati saudara. Tapi yang kedua saudara lihat, ayatnya yang ke-12 sampai 14, Mazmur 25. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib, perhatikan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kata takut akan Tuhan, takut akan Dia diulang saudara. Artinya ini adalah penekanan. Pemazmur sedang ingin berkata, kalau saudara dan saya ingin mengalami kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam setiap jalan hidup kita, selain rendah hati, yang kedua, milikilah takut akan Tuhan.
milikilah sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan saudara, tapi takut akan Tuhan itu bicara tentang ketaatan, kehormatan, dan ketundukan. Kalau rendah hati tadi bicara tentang sikap, tapi sekarang takut akan Tuhan bicara tentang perbuatan. Sikap kita mungkin rendah hati, tapi perbuatan kita sombong. Gak bisa saudara. Biasanya kayak gimana contohnya sih? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin Engkau tunjukkan jalan kepadaku. Doa kita begitu tuh, begitu saudara. Tapi ketika kita mengambil langkah, ketika kita bertindak, kita lupa dengan apa yang kita doakan. Sehingga rendah hatinya hanya secara sikap, tapi perilakunya sombong. Makanya di Pemazmur berkata saudara di kitab ini, bahwa kita memiliki kerendahan hati, tapi kita juga takut akan Tuhan. Taat, hormat, tunduk kepada Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, Tuhan berjanji apa? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Tuhan kasih tahu saudara, ada roadmap-nya saudara. Kalau saudara biasa pergi pakai Google Maps, Tuhan kasih Google Maps-nya. Kita tinggal ngikutin saudara, nggak akan nyasar. Tapi yang penting, saudara takut akan Tuhan. Mari saudara mulai sekarang kita miliki dua sikap ini. Secara hati, kita miliki kerendahan hati. Tapi yang kedua, secara perilaku, mari milikilah sikap takut akan Tuhan. Yang selalu mau taat, yang selalu hormat, yang selalu tunduk kepada Tuhan. Nah kadang-kadang saudara, Tuhan membawa kita ke jalan yang menurut logika kita, memang jalan yang tidak baik. Tuhan, saya kan berbisnis nih. Biarin dong saya tentukan bisnis apa sekarang nih. Karena menurut dunia bisnis sekarang itu baik. Bisnis ini yang laku Tuhan. Sudah gak saudara bawa? Mungkin kata dunia itu akan berhasil. Mungkin bagi orang itu akan berhasil. Tapi buat saudara belum tentu. Oleh sebab itu saudara perlu menghidupi kerendahan hatian dan takut akan Tuhan dalam hidup saudara. Supaya dalam setiap aspek hidup saudara, siapapun kita, sebagai apapun, sebagai anak-anak yang bersekolah, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, bahkan sebagai hamba Tuhan pun, mari kita mulai untuk terus mengalami kasih setia dan kebenaran Tuhan di dalam kesulitan hidup yang akan kita lalui dengan dua cara tadi. Apa itu saudara? Saya ulang sekali lagi. Milikilah kerendahan hati. Dan yang kedua, milikilah takut akan Tuhan. Selamat mengikuti jalan-jalan Tuhan. Selamat menikmati kesulitan bersama Tuhan. Sebab Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi kami belajar bagaimana melalui masa hidup kami yang sulit selama kami di dunia ini, kami tetap bisa mengalami kasih setia dan kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Dengan dua hal. Yang pertama, kami rendah hati, secara sikap, secara hati kami tunduk kepada Tuhan. Dan berkata bahwa Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat kami. Kami hanya mau ikut apa yang Tuhan mau. Tapi dari perilaku kami juga bicara tentang takut akan Tuhan. Kami taat, kami hormat, kami tunduk kepada Tuhan. Biarlah tubuh jiwa roh kami sepakat berkata hari ini bahwa kami mau mengikut Tuhan. Apapun, siapapun, orang-orang yang berkata-kata yang lain selain firman Tuhan, kami tidak akan mengikutinya. Karena kami hanya mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan biar Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.